khudhu nisfa dinakum min Humaira, ambillah setengah agama kalian dari Humaira. Nabi memanggil dia, ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerah-merahan kulitnya kalau terkena cahaya matahari, ya Humaira. Aisyah radhiyallahu anha, meninggallah dia, dimakamkan di pemakaman Baqi. Perempuan itu tidak pernah mendengar kata, isinya dia tidak terlalu peduli, tapi yang selalu dia pentingkan adalah kata-kata yang lembut. Makanya Nabi selalu mengucapkan kata-kata yang lembut, sampai Nabi tidak mau panggil nama Aisyah. Ya Humaira, wahai engkau ahmar, merah. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitmu putih kemerahan kalau terkena sinar matahari. Coklat tua. Wahai engkau yang putih kemerahan kalau terkena sinar cahaya matahari. Kemarin siang kami pengajian di Kemenq, Kementerian Keuangan, datang bapak-bapak. Ustadz Somad, ya, saya selalu dengerin ceramah Ustadz, ya. Saya ingin hubungan dengan istri mesra, ya. Bagaimana kalau saya panggil istri saya, ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerahan? Bagus, saya bilang. Tapi istri saya hitam, Pak Ustadz. Ya enggak apa-apa. Perbuatan yang baik, idghalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang beriman. Dia sudah beli bedak pemutih 2 bulan, nggak putih-putih. Semua teman dia yang ngomen di FB bilang, kok kamu nggak berubah? Tiba-tiba kita mengatakan, hai engkau yang putih kemerahan. 2 kemungkinan, pertama dia senang, yang kedua ngejek. Jangan mentang-mentang mau jujur, aku sudah ngaji, aku sudah hijrah, aku harus jujur, harus apa adanya, nggak penting, yang penting berkata jujur walaupun menyakitkan. Ya Hajar Aswad, aku sakit hati. Nabi pulang ke rumah malam, habis keliling menyampaikan ayat-ayat Allah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waktu itu Aisyah tidur, nggak ada yang menjawab. Assalamualaikum, sunyi, sepi. 3 kali Nabi mengucapkan salam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha nggak buka pintu, Nabi tidur. Tidur Nabi di depan. Itulah yang kalau kita ziarah, yang laki-laki mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah. Datang ibu-ibu dinyanyikan dalam bentuk lagu nasyid. Assalamualaikum asqal asqiya, Assalamualaikum azkal azkiya, dengan suara yang lembut. Sampai salam itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balak salam alaih, dalam solat aja kita ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amal kita di Cibubur ini dibawa oleh malaikat, diperlihatkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatkan, ya Nabi, ini amal umatmu di Cibubur. Coba lihat, parkir sampai penuh ke ujung. Coba lihat seperti Idul Fitri, Idul Adha umatmu sekarang. Dari Cibubur ke Madinah 9.000 km. Kalau nggak percaya, ukur sendiri. Menjadi kebanggaan yang luar biasa. Ambil gambar dari atas, ambil gambar dari samping, perlihatkan, tunjukkan ke semua dunia. Begini masyarakat Masjid Ittihad Cibubur kalau ngaji. Tunjukkan, perlihatkan, semua akan melihat. Loh, yang di luar itu siapa? Bapak-bapak. Yang di dalam siapa? Ibu-ibu. Kenapa begini? Balas dendam. Karena selama ini ibu-ibu disuruh di luar. Ibu sedang halangan ya, keluar. Ibu sedang nggak boleh ya, keluar. Ibu bawa anak ya, keluar.
pagi ini kami khususkan semuanya ibu-ibu, laki-laki ya keluar. Untung nggak saya disuruh keluar juga. Wa kanat tuslihu bainan nas, kerjanya mendamaikan. Kalau ada orang berkelahi, ada orang bertengkar, dia mendamaikan Aisyah. Wa tazawwajal wa tuzawwaja yuzawwi wa tuzawwij al banat. Kalau ada orang-orang anak-anak gadis lalu kemudian mau menikah, maka dinikahkannya. Ada laki-laki, perempuan cocok ini jodohnya, dinikahkannya. Orang yang berkelahi didamaikannya. Anak lajang, anak gadis yang cocok menikah, dinikahkannya. Wa tus'idul fuqara, membahagiakan orang fakir. Wal aitam, anak-anak yatim. Yatihas sahabatu li talabil ilmi wal hadis. Datanglah sahabat-sahabat Nabi dari berbagai penjuru untuk mengambil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dan dia termasuk perempuan yang faqihah, ahli fikih, mujtahidah, berijtihad. Makanya ada ijtihad Aisyah dalam beberapa masalah mazhab Aisyah. Faqihah, adibah, sawamah. Faqihah, ahli fikih. Adibah, bahasanya lembut. Sawamah, banyak puasa sunat. Karena setelah Nabi meninggal 40 tahun dia hidup sendirian, kerjanya banyak puasa sunat, beribadah. Qawwamah, meluruskan yang batil. Karimah, orangnya dermawan, menyumbang kepada fakir miskin, membahagiakan anak yatim. Zahidah, tapi hidupnya zuhud, tidak memperturutkan hawa nafsu, dan dia periwayat hadis. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah 1210 hadis. 1210 hadis. Di antara 7 sahabat Nabi, maka yang banyak meriwayatkan hadis di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu agama diskriminatif, hanya laki-laki saja periwayat hadis, Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Tidak, di sana ada Aisyah radhiyallahu anha. Khudhu nisfa dinakum bin Humairah, ambillah setengah agama kalian dari Humairah. Nabi memanggil dia, ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerah-merahan kulitnya kalau terkena cahaya matahari, ya Humairah. Aisyah radhiyallahu anha, meninggallah dia, dimakamkan di pemakaman Baqi. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan mimbar Nabi, di tengah mihrab Nabi, sebelah kiri rumah Nabi. Setelah rumah Nabi ada pemakaman besar, pemakaman Baqi. Disitulah dimakamkan Sayyidatuna Aisyah pada tahun 57 Hijrah. Meninggal tahun 57 Hijrah. Yang menyolatkan jenazahnya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dusi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang disolatkan sahabat yang mulia, yang menyolatkan sahabat yang mulia. Ketika saya jelaskan bahwa Aisyah itu sahabat, ada yang komplain, Ustadz, mungkin Ustadz salah, Aisyah itu bukan sahabat, Aisyah itu istri Nabi Pak Ustadz. Yang saya maksud sahabat adalah menurut ilmu hadis. Siapa itu sahabat? 3. Man laqiyan Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi. Wa amana bihi, beriman kepada Nabi. Wa mata 'alal Islam, meninggal dalam keadaan muslim. Berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan muslim, maka orang itu disebut sahabat. Khadijah sahabat, Aisyah sahabat, Ummu Kulthum sahabat, Ruqayyah sahabat. Walaupun ada yang statusnya sebagai istri, ada yang statusnya sebagai anak, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sebagai cucu, tapi mereka semua adalah sahabat-sahabat Nabi. Detailnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Anaknya diridhai Allah, bapaknya pun diridhai Allah. Itulah dia sahabat Nabi yang mulia, ibu kita semua, Aisyah radhiyallahu anha.